Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sela Sukma dengan NIM 181900044. Dengan ini saya akan membahas materi mengenai pengaturan pemeliharaan dan layanan perpustakaan. Dalam pengelolaan pelayanan perpustakaan, alangkah baiknya kita terlebih dahulu memahami pengertian perpustakaan. Ketika kita mendengar kata perpustakaan secara spontan, gambaran yang muncul dalam pikiran kita adalah sebuah gedung yang dipenuhi dengan buku-buku. Dan sebetulnya gambaran ini tidak sepenuhnya salah, karena dalam bahasa Indonesia itu pada kata pustaka memang berarti buku atau dengan kata buku. Jadi secara sederhana, perpustakaan dapat diartikan sebagai tempat untuk menyimpan buku. Tetapi apabila dikaji lebih dalam lagi, maka gambaran tersebut masih jauh dari pemandangan atau tempat mengenai perpustakaan. Perpustakaan tidak hanya berkaitan dengan sistem penyimpanan, pemeliharaan, pelayanan pengguna, serta buku-buku. Tapi sesungguhnya perpustakaan adalah sebuah ruangan, bagian sebuah gedung, ataupun gedung itu sendiri yang digunakan untuk menyimpan buku dan terbitan lainnya yang biasanya disimpan menurut tata susunan tertentu untuk digunakan pembaca dan bukan untuk dijual. Dan dari definisi perpustakaan dapat menunjukkan perbedaan utama antara perpustakaan dengan toko buku. Bila toko buku menyusun buku dengan tujuan utama untuk menjual dan mencari untung, maka perpustakaan menyediakan buku dengan tujuan memenuhi kebutuhan dan informasi yang tidak untuk dijual. Adapun pada hakikatnya perpustakaan memiliki artinya masing-masing. Yang pertama yaitu ada di mana-mana, baik negara maju, negara berkembang, dan masyarakat umum lainnya. Yang kedua, tugas dan fungsi kegiatan pokoknya sama, yaitu menghimpun, mengumpulkan, atau mengelola, memelihara, merawat, serta melestarikan dan mengemaskan penyajian dan memberdayakan. Yang ketiga, sifatnya inovatif, edukatif, reaktif, dan terutama perpustakaan umum dan penelitian serta pengembangan ilmu pengetahuan. Tujuan berdirinya perpustakaan. Pada umumnya perpustakaan memiliki beberapa tujuan. Di antaranya itu mengumpulkan bahan pustaka, mengelola atau proses bahan pustaka, menyimpan pemeliharaan, menjadi pusat informasi, menjadi agen perubahan dan agen kebudayaan, serta pada akhirnya perpustakaan didirikan untuk memfasilitasi terciptanya masyarakat terdidik. Adapun jenis-jenis perpustakaan dan beberapa faktor yang mempengaruhi timbulnya berbagai jenis perpustakaan. Yang pertama itu munculnya berbagai jenis media informasi seperti media tercetak atau buku majalah, laporan, surat kabar, dan media grafis atau elektronik seperti film, toko, mikrofilm, dan video. Yang kedua, tanggapan terhadap keperluan informasi dari berbagai kelompok dan pembaca dalam masyarakat. Misalnya anak-anak dapat belajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, bahkan
remaja putus sekolah bisa juga pergi ke perpustakaan itu. Yang keempat, adanya informasi, yakni pertumbuhan literatur yang cepat dan sangat banyak sehingga tidak memungkinkan sebuah perpustakaan memiliki semuanya. Adapun prinsip-prinsip layanan perpustakaan. Yang pertama itu sesuai dengan atau tidak kebutuhan masyarakat yang dilayani. Yang kedua, berlangsung cepat, tepat, mudah, dan sederhana. Yang ketiga, menarik dan menyenangkan atau memuaskan pemakai atau penerima layanan. Jenis-jenis layanan perpustakaan. Layanan teknis. Pada perpustakaan, layanan teknis ini merupakan kegiatan awal yang ada di perpustakaan sebelum bahan perpustakaan siap disajikan atau dilayankan. Yang kedua, layanan pengguna. Pada layanan pengguna ini ada beberapa sirkulasi. Yang pertama, layanan sirkulasi yang memiliki yang sering dikenal dengan istilah peminjaman, meskipun pengertian layanan sirkulasi ini sebenarnya adalah mencangkup semua bentuk kegiatan pencatatan yang berkaitan dengan pemanfaatan, penggunaan koleksi, dan perpustakaan dengan tempat guna dan tempat waktu untuk kepentingan pengguna jasa perpustakaan. Layanan referensi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, layanan referensi adalah sumber acuan, rujukan, atau petunjuk. Layanan referensi adalah suatu kegiatan dengan cara menjawab pertanyaan yang mengukuhkan koleksi, lebih ke informasi melalui bahan-bahan referensi yang ada di perpustakaan. Dan bahan referensi di perpustakaan tetap saja memberikan jasa rujukan maupun pengaruh agar pengguna menentukan informasi yang dibutuhkan di tempat lain melalui kegiatan silang layanan. Adapun kelebihan layanan sistem terbuka yaitu menghemat tenaga, memberikan kepuasan kepada pengguna, memungkinkan memilih judul lain yang sesuai, mengurangi kegiatan terjadinya salah paham antara pengguna dan petugas. Adapun kelemahannya itu memerlukan tenaga ekstra untuk mengembalikan dan membetulkan koleksi yang salah letak. Yang kedua, koleksi akan lebih cepat rusak karena sering dipegang. Yang ketiga, memerlukan ruang yang relatif lebih luas untuk pengaturan rak agar pengguna leluasa lebih memilih koleksi. Yang keempat, kemungkinan kehilangan koleksi sangat besar. Itulah yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.